seorang ibu menentukan banget nanti bagaimana anak-anak yang ada di dalam asuhannya. Karena kalau ibu dalam udah stres akan mempengaruhi nanti bagaimana suasana rumah. Karena ibu stres menularkan ke anak, anak akhirnya stres dan bapak pun stres melihat situasi ini. Itu kenapa kegembiraan ibu itu mutlak dan Allah secara tersirat menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 58. Ya, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik kata Allah akan menghasilkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman yang baik. Disebut tanah dalam ayat ini, ya, salah satu makna tanah sini adalah ibu, karena ibu diibaratkan tanah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Di dalam Al-Baqarah disebutkan harth, harth itu tanah ladang. Kalau Al-A'raf 58 disebut balad. Balad itu lebih luas daripada harth. Peran ibu memang lebih luas daripada sekedar istri. Tapi ibaratnya baik ibu atau istri ibarat tanah. Kalau ibunya baik akan menghasilkan tanaman yang baik. Tanaman itu baik kalau kecuali. Makanya kalau ingin mentransfer kebahagiaan bagaimana untuk ke anak, pastikan dalam hal ini bahagia dulu sama pasangan. Pastikan istri kita tuh bahagia. Malam-malam ya dia tidur lelah karena ngajar anak, kasih kejutan, periksa handphonenya, ya periksa keranjangnya di Shopee itu kan gitu. Kita bayarin langsung, ternyata ada 99 item nggak jadi. Ya nggak sanggup, cuma sanggup 2 gitu. Tapi 2 pun nggak masalah. Ya daripada nggak sama sekali, minimal istri pas bangun, pas besok mau transfer, "Loh kok udah ditransfer ya?" Gitu ya. Itu aku, "Masya Allah Mas," gitu udah seharian tuh happy banget itu. Kenapa? Itu memberikan dampak. Kenapa? Rumusnya happy mom, happy children, happy wife, happy life. Bikin istri bahagia. Ibu-ibu yang mau protes silahkan. Kalau nggak setuju sama saya silahkan di room chat. Enggak Ustadz, saya nggak usah bahagia. Biarkan saya merana, tersiksa. Ini pengorbanan seorang ibu. Ya sudah kalau ibu mau merana silahkan. Tapi memang rumus sederhana ini dipakai oleh para ulama terdahulu. Dalam situasi apapun mereka menjadikan istri sebagai prioritas. Makanya ketika dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ada seorang mujahid bernama Farukh, dia ingin meninggalkan keluarganya untuk mencari pahala syahid. Dia ingin supaya istrinya bahagia, maka dia berikan kebahagiaan itu dengan meninggalkan bekal yang cukup buat sang istri. Makanya dia bilang sama istrinya, "Sayang, abang mau pergi, mungkin nggak pulang, nggak tahu. Tapi yang jelas abang ingin ya mencari pahala syahid." Dia itu berharap ya Allah akan karuniakan syahid untuk abang dan pahala syahid ini akan abang bagikan ke 70 anggota keluarga dan tentu engkau yang pertama kali dapat. Ya, istrinya tahu bahwa suaminya pergi dalam rangka untuk mencari kebutuhan utama keluarga yaitu sebuah pahala besar itu syahid. Jadi bukan pergi karena mau goes sepeda gitu atau mau nongkrong sama teman gitu. Ya, kalau kita pergi dari rumah itu nggak ada manfaatnya, mendingan nggak usah bikin stres aja istri. Mendingan pergi itu karena alasan yang membuat istri bahagia, karena abang ingin mengumpulkan bekal buat pahala kita, memberi manfaat untuk umat, boleh tuh. Tapi kalau pergi untuk nongkrong sama teman, kebetulan nih ada cerita ada janda baru nih butuh disantunin. Wah, udah bikin stres banget tuh istri. Jadi jangan kayak gitu. Bayangkan ya, dan sebelum dia pergi dia berikan bekal istrinya biar nggak mikirin macam-macam. Bayangkan Faruk itu meninggalkan buat istrinya 30.000 dinar. Untuk ditinggalkan 1 dinar itu 4 juta lebih. Berarti kalau dirupiahkan itu sekitar 120 miliar rupiah. Nih sayang buat kamu 120 miliar. Ya ibu-ibu zaman now langsung pikir, ya udah nggak balik nggak apa-apa tuh Ustaz ya. Ridho dunia akhirat. Gitu. Tapi ini terjadi ya, bayangkan bahagia. Jadi kita pahami betapa harusnya ya itu menjadi salah satu program, dan kalau nggak bisa bahagiakan secara materi ya, kayak saya bilang harusnya nih bapak-bapak ini berniatkan diri gini aja. Ya Allah, tambahkanlah rizkiku, karena rizkiku ini akan aku berikan buat istriku untuk gajinya dia sebagai guru di rumah gitu. Niatin. Nanti Allah berikan deh. Karena harusnya ada kompensasi istri itu ketika mengajar untuk kita tambahkan ya nafkahnya. Dipuaskan deh. Karena dia wajib mendapatkan kompensasi minimal membuat dirinya bisa ya, merasakan kebahagiaan itu. Kalau nggak mampu secara materi, banyak yang punya uang enak. Saya sendiri kerja susah, bahkan terancam PHK. Maka kompensasi secara batin lebih utama. Kompensasi secara batin itu lebih utama. Kita nggak mampu secara nafkah,
tapi minimal kompensasi secara batin. Orang tua di masa pandemi ini kuatkan kekompakan itu. Salah satunya adalah berikan nafkah batin. Dan nafkah batin itu definisinya bukan menggauli. Ini salah kaprah dari dulu tuh. Karena kalau definisi nafkah batin itu menggauli, ketika istri nggak mau digauli, kita yang stres. Ya, kan kita bilang, mah, aku mau gauli kamu, nggak usah mas. Aku nggak usah dinagauli. Gitu. Ini nafkah buat kamu, nggak usah dinafkahi kan gitu yang stres. Orang yang suaminya mau. Maksudnya nafkah batin adalah jiwa istri yang merasa bahagia. Dan itu disimpulkan oleh para ahli minimal 5 kebutuhan dasar istri. Pertama dipahami, kedua dihargai, ketiga dicintai, yang keempat aman, yang kelima bernilai. Ya, jadi harus dipahami dulu. Sebagian besar sikap istri ketika dia keluar ya energi negatifnya, jangan langsung kita komplain. Jangan langsung bilang kamu tuh bisa nggak sih bikin jangan. Rasulullah pernah suatu hari dan kita pernah dan sering dengan hadis ini. Ketika Ummul Mukminin Aisyah dapat kiriman makanan dari istrinya yang lain yaitu adalah Ummu Salamah, jelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Tiba-tiba ya Aisyah nggak terima, dia cemburu karena bagi dia di rumah saya suami saya wajib makan masakan dari saya, nggak boleh ada makanan di luar. Jadi nggak ada terima delivery order ya, nggak ada gitu. Jadi nggak ada kiriman. Begitu dapat kiriman Aisyah marah dan ketika dia marah dibawa makanan itu persis di depan Rasulullah dibanting, perang. Saat itu ketika dibanting apa yang terjadi? Rasul menunjukkan kualitas kelaki-lakian. Kalau ingin tahu laki-laki terbaik, lihat saat lagi istrinya lagi ngomel. Sikapnya di mana? Justru situ kebaikan laki-lakian di situ. Karena sejarah kelaki-lakian justru dilihat pada saat istrinya ngomel. Ya, saat itu Rasulullah justru memberikan hak istrinya yang namanya nafkah batin, namanya dipahami. Alih-alih menegurnya, bikin malu kamu, ini sahabat nih pada ngeliatin. Rasul menyebut perasaannya dan mengatakan gorrot umukum. Ibu kalian lagi cemburu. Ini yang disebut menamai perasaan. Wanita senang kalau perasaannya ditebak. Jangan sampai wanita udah ngasih kode-kode ya, beradu antara piring sama wajan, prang gitu ya, antara sendok sama gelas. Kita malah lagi orkestra mah gitu ya, mama. Itu bikin senewan istri, sampai dibanting-banting. Wah, subhanallah, kamu banyak kreativitasnya ya. Piring diadu gitu, bersih rasanya. Jangan tebak perasaannya. Makanya kalau istri kita udah mulai perang-perang, kita bilang, mama capek ya, mah. Kalau dia ngegas di depan anak, mama tuh udah berkali-kali gitu ya. Ya, ingetin kamu gitu ya. Ya. Dan kita jangan langsung ngomel. Cukup kita bilang, nak, mama capek. Tebak. Mama lagi banyak pikiran ya. Bantu mama. Jadi jangan, mah nggak begitu ngajar ke anak. Bukan. Ini bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Ya. Makanya ayah bunda itu kalau ngajar tuh memang ya saya selalu ya kenapa saya bilang memang asuh anak itu kan memang seimbang untuk kebutuhan dasar anak. Kenapa ayah dan bunda harus ngasuh bareng? Karena ayah ngajarkan logika, anak bunda ngajarkan emosi. Jadi wajar kalau bunda ngajarnya sambil emosi kan gitu ya. Nah, itu wajar. Karena ngajar kan ngajarin emosi gitu ya. Jadi bunda itu ngajarnya sambil emosi. Ini lagi praktek langsung. Jadi kalau kita perhatiin ini bagaimana kita menjaga mama lagi capek. Itu yang pertama. Yang kedua, dihargai, jangan banding-bandingin. Seringkali muncul kalimat saya pernah ngomong gini istri. Alah baru ngajar anak 3 aja udah capek kamu. Guru di sekolah 30 aja nggak kayak kamu capeknya kayak gitu. Maaf ini nggak nyelesain masalah. Ini bikin istri stres itu ya piring bisa dibanting berkali-kali kita yang capek kan gitu ya. Ganti-ganti piring ya. Mendingan kalimat ini nggak fair untuk dibanding-bandingkan. Guru tentu kita tahu sama-sama hebat di masa pandemi ini. Tapi membandingkan dengan istri yang udah ngajar walaupun cuma 3 nggak fair. Kenapa? Karena guru ngajar di sekolah beda dengan ketika istri di rumah. Guru ngajar satu, fokus ngajar karena sudah tahu tanggung jawab.
Kalau istri ketika ngajar masih mikirin habis ini mau masak apa ya? Ya Allah cabai mana belum ada lagi katanya Bapak minta dibikin gurame sambal cobek tapi cabai nggak ada. Oh ya nanti warung Bu Mumun sebelah buka nggak ya? Oh iya cucian laundry belum datang juga. Baju gamis yang gambar Hello Kitty kemarin kan belum dicuci itu. Mana mau dipakai nanti pas lagi majelis taklim online. Jadi kepikiran itu. Yang dipikirin sama istri kita bilang, "Oh iya mama kan sakit belum kirim ini lagi. Oh iya kalau dia jualan online ini belum di-packing, mana ada pesanan somai lagi." Kepikiran banyak ini. Mama mikirin ini, enggak mikirin satu pelajaran, terus kita bandingin. Ya enggak lah, dia bakal stres. Mendingan bilang, "Makasih ya." Enggak bisa dibandingin guru ngajar itu dia fokus 30 fokus, dia udah tahu. Yang kedua, guru ngajarnya bagus, guru kita terlatih ngajar, tapi biasanya guru kan ngajar seirama, seragam, kelas 3 kelas 3 semua. Mas Bang, kalau istri di rumah kadang ngajar dari TK sampai SMA dan dia harus kuasain. Bayangin dia aja nggak lulus SMA, ngajarin kalkulus anak SMA, gimana nggak stres? Ya, dia harus belajar kalkulus, dia nanya kalkulus itu apa? Akhirnya dia asal jawab aja kan. Mah, rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan berapa, Mah? Udah C kuadrat. Asal aja. Ya, kebetulan bener. Ya kan dia belajar pola. Mah kalau ABC jawabannya apa? Udah C gitu ya. Ya kan. Mama tahu dari mana? Mama istikharah semalam. Jadi udah tahu aja. Itu banyak ibu-ibu kayak gitu. Jadi udah pede aja. Ya daripada makanya nggak bisa dibandingin guru di sekolah betul kita tahu hebat karena juga ada fasilitasnya, gambar ada krayon, ada kertas, ada bola untuk olahraga. Kalau istri rumah seadanya disuruh sama guru, hari ini buka WA. Saya ingat tuh istri saya ketika WA, hari ini tugas anak ini ya Bu bikin kreasi. Kan kepikiran, aduh karton nggak ada, krayon nggak ada, akhirnya ambil lipstik yang ada. Gimana itu kredit di Wardah kan gitu ya. Begitu kan hadiah dari tetangga sebelah dipakai sama anak patah gitu. Gimana nggak gondok? Ya. Akhirnya apa? Ya terima. Makanya kalau kita lihat dari situasi seperti ini, hargain aja. Makasih ya. Karena memberikan kalimat ini selemah apapun menguatkan. Ingat sejatinya wanita itu punya kekuatan tidak milik laki-laki namanya al-wadud. Al-wadud itu stimulannya adalah penghargaan. Wanita itu kenapa al-wadud itu kekuatan bagi wanita? Ada istilah the power of mama itu bukan tanpa alasan. Karena memang mama mampu menanggung beban yang di luar kemampuan laki-laki. Simple. Waktu lahiran, batas normal bukan normal, manusia normal melewati batas sakit satuannya namanya DEL, 38 DEL. Itu batas manusia normal. Melewati rasa sakit 38 DEL. Kalau udah lewat itu biasanya pingsan. Dan ketahuilah ibu-ibu melewati rasa sakit saat melahirkan 52 DEL. Dan apa dasarnya seorang wanita bisa menanggung rasa sakit 52 DEL itu? Karena cinta yang besar. Cinta yang membuat dia bisa menanggung beban itu. Dan itu dimiliki kepada makhluk Allah yang namanya wanita. Bahkan soang yang mungkin saat sendirian dikejar-kejar sama kita, dia kabur. Tapi kalau anaknya dilakukan itu, dia balik. Di kita hanya butuh kekuatan itu muncul. Dan mau kekuatan ibu yang seperti ini hanya muncul kalau kita bantu dia untuk mengarahkan. Mama bisa, mama. Jadi jangan kita kalahkan. Hargai, berikutnya dicintai. Ya, ucapan cinta penting untuk kita ucapkan. Kalau ada riset mengatakan wanita butuh ucapan cinta 4 kali dalam sehari minimal. Ya, jadi kita para suami terlatih ngomong cinta 4 kali sehari bisa WA atau ngomong ya. Tapi jangan diakalin, ada yang malam-malam dirapel I love you, I love you, I love you, I love you 4 kali itu. Ada yang rapel seminggu 4 kali 7 28 I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Itu nanti minggu depan lagi ya, Dek, gitu. Bukan begini. Itu istri gimana nggak stres ini orang suami gini amat kekuatan itu. Dicintai juga dengan ngobrol. Wanita itu ngajak ngobrol. Ngobrol itu cara wanita mengkatarsis jiwa dia. Makanya peran suami di masa pandemi ini adalah TPS, tempat pembuangan sampah. Kenapa? Memang dia butuh dibuang sampah emosinya. Dengerin aja. Dan itu tanda sehat. Wanita kalau ngomongnya banyak sehat. Riset mengatakan wanita yang sehat jiwanya butuh 20.000 kata per hari. Makanya kalau istri kita ngomong banyak lagi sehat. Makanya kalau istri kita ngomong diam sakit. Ingat rumus ini, saya dikasih tahu guru saya. Sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau istri kita diam, terluka itu. Jadi kalau istri kita ngomongnya banyak, lagi sehat itu.
Jadi kalau dia ngomong kita tanya, "Mah udah makan belum?" "Udah, tadi aku beli ayam goreng tengah jalan ketemu Bu Tejo cerita Pak, katanya istrinya Pak Lurah katanya hamil, udah gitu Pak Lurahnya pengen nikah lagi. Dari ayam goreng kenapa ke Bu Tejo dan Pak Lurah, itu sehat. Itu memang istri itu muter-muter kalau ngomong sehat tuh muter-muter. Itu kan logikanya wanita itu kalau sehat itu ngomongnya kemana-mana, bercabang. Makanya wanita kalau sehat itu belanja aja nggak cukup satu, niat dari rumah beli rinso, pulang buat TV LG, TV, iPhone Max Pro, ya brosur apartemen, ya pakai sembako. Perasaan tadi rumah niatnya beli beli ini deh, beli rinso, itu sehat. Sehat itu wanita. Wanita kalau sehat begitu. Tapi kalau wanita udah diem, ya udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Apa goreng. Nah, udah tuh, udah. Banyak-banyak kita istighfar, buru-buru usap punggungnya, pakai uang 100 ribuan segepok, gak manjur beli logam mulia yang 25 gram, usap tuh. Yang banyak insya Allah itu ya. Mempan itu, selama ini sih mempan, gak tahu. Itu sama istri saya, kalau sama istri antum mungkin 50 gram lah. Nah intinya dicintai, wanita itu merasa, insya Allah kalau dicintai kuat itu. Ibu-ibu kalau perlu, kalau dicintai sama suaminya, pandemi 50 tahun pun siap gitu. Kenapa? Karena kekuatan wanita itu ada kalau disupport sama suami. Dia merasa aman, dia merasa bernilai. Salah satunya jangan membuat waktu dia hanya terkungkung. Wanita kalau mau sehat itu harus membagi waktu menjadi 4. Ya, pertama me time, yang kedua couple time, yang keempat family time, yang keempat namanya social time. Ya, makanya me time itu berikan dia kalau Senin sampai Jumat ngajar, berikan hak dia untuk libur hari Sabtu, mau rehat sejenak, mau main-main, mau senang-senang silakan. Itu energi positifnya. Mau dia belanja kayak ya silakan ya, boleh aja. Yang penting berikan itu. Couple time ngobrol itu kebutuhan dasar tadi bilang. Dan Rasulullah selalu mempraktekkan ini ya, terutama sebelum tidur. Kan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bagaimana sikap Rasulullah pada istrinya. Apa kata Rasulullah? Kata Abdullah bin Abbas, "Bitu indah khalati Maimunah." Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahaddats ma'a ahli tsumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Ini kebiasaan Rasul nih, sebelum tidur ngobrol sama istri baru tidur. Dan itu sengaja memang dipraktikkan Rasul karena Rasul tahu kebutuhan wanita untuk bicara. Ya jadi kita mengevaluasi diri khusus bahwa kita cek WA dulu, mention di IG, lihat skor bola, lihat data penyakit corona, mata udah sepet baru tidur. Itu membuat sebagian istri-istri tidak merasa bahagia. Nah, kalau kebahagiaan itu sudah ditransfer, saling memahami, saling membahagia, terutama seorang suami sebagai qawam, ya dia menguatkan dirinya untuk sebagai kepala nahkoda yang tidak membuat pasangannya cemas. Jadi itu yang dipenuhi insya Allah. Tinggal kita memaintain besok pagi apa harus lakukan. Ya, perlu untuk dipahami para ayah dan bunda, salah satu metode pengasuhan yang diajarkan dalam Islam tidak memaksa kita menjadi ortu yang super. Ya, not super parent but smart parent. Jadi orang tua tangguh itu bukan yang punya kekuatan super tapi kecerdasan. Makanya smart parent itulah salah satu yang mungkin harus dilatih. Maksudnya smart parent apa Ustadz? Bedanya sama super parent. Saya kasih ilustrasi deh. Kalau kita pagi-pagi, misalnya kalau super parent itu ibarat orang lagi nyetir mobil, tiba-tiba dalam lagi nyetir sendirian, batu besar menghalangi perjalanannya sampai misalnya menutup jalan. Dan kemudian sang pengemudi turun karena dia berpikirnya adalah super parent, dia dorong batu tersebut. Ya, dan batu tersebut berhasil terusir dalam terpinggirkan. Kita senang kembali ke kemudi tapi akhirnya baru sadar ya tulang patah, encoknya kambuh, pinggang sakit. Waktu nyetir akhirnya kita nggak nyaman, orang senyum kita ngomel. Itu karena super. Kalau smart nggak begitu. Waktu dia nyetir, batu-batu menghalangi, dia mikir turun. Aduh. Kemudian ada orang lagi nongkrong tuh di pos ronda, minta tolong, bang, boleh minta tolong nggak bang? Apa nih, ini batu ngalangin, saya mau jauh. Oh iya, boleh bareng. Ketika ada 2 orang, 1, 2, 3 berhasil. Kemudian kita kasih bonus buat dia untuk ngopi-ngopi, kita kembali ke Maudi, selesai jalan. Kita masih bisa gembira. Kenapa? Karena kita harus memaintain ini smart parent ini. Ya.
Bagaimana smart parent ini salah satunya kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Smart parent itu salah satu yang kita maksimalin adalah dengan cara bagaimana menguasai prioritas. Misalnya apa? Kalau kita bangun pagi-pagi, tadi kan prioritasnya apa? Adalah transfer kebahagiaan dulu. Makanya berikan namanya mood booster. Mood booster itu wajib. Misalnya tadi istri kalau bangun berarti dia lebih fokus transisi mau ngajar. Sementara suami berperan adalah mempersiapkan anak nih. Membangunkan anak, dan memang riset mengatakan anak harus dibangunkan oleh ayahnya lebih utama dibandingkan ibu. Ya, kenapa? Karena riset dari Dr. Adnan Baharis dari Mesir mengatakan anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayah lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan oleh ibu. Ya, dibandingkan jika karena kalau anak tuh pagi butuh refleksi tokoh, maka dia dapat dari sosok ayah yang aktif, bergerak, ya banyak apa melakukan yang namanya ya yang namanya apa produktivitas. Maka anak termotivasi ingin produktif. Kalau yang bangunkan adalah ibu, walaupun ibunya bekerja, tapi anak kan tahu dunia ibu nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour, kan itu dunia ibu. Jadi anak tuh tahu banget. Makanya dunia ibu nggak jauh dari itu, dia buat anak nggak punya gairah. Maka kenapa ayah? Dan ternyata ayah itu harus membangunkan. Jadi biar ibu punya waktu transisi tadi mempersiapkan. Nah, ketika ibu ada bangunkan, ayah membantu ibu untuk membantu anak memiliki mood booster. Salah satunya adalah pagi-pagi smart parent itu bertanya sesuatu yang diajarkan Rasul untuk membangun kebahagiaan. Ada sebuah hadis sampaikan Imam Muslim ya diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab di mana Rasul itu kalau bangun pagi menyapa para sahabat dengan pertanyaan yang membangun rasa bahagia. Salah satunya adalah Rasul bertanya gini, hal ro'a ahadu minkumul bahriyata ru'ya. Siapakah di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi Rasul tuh kalau pagi-pagi nanya, siapa yang mimpi indah? Ya karena ingin membangun mood booster. Jangan pagi-pagi nanya sesuatu yang bikin serem. Nah, semalam dengar suara gemuruh enggak? Itu tandanya adanya dukhon terjadi dalam waktu 40 hari 40 malam. Setelah itu akan datang dajjal, akan terjadi huru-hara. Kita bersiap-siap ya nak menghadapi kiamat. Ini benar tapi enggak sesuai waktu. Itu anak stres habis itu, enggak mau belajar ah. Orang Dajjal mau turun dah, aku mah pikir mau nikah aja langsung Pak. Daripada nanti ya Dajjal turun belum nikah kan nggak ada pasangan kayak masa iya gitu di dunia nggak punya pasangan. Ya gitu. Anak kita itu nggak punya semangat belajar karena itu. Mendingan pagi-pagi itu pakai kaidahnya, bikin yang happy dulu. Jadi dari situ itu kita melakukan proses untuk melihat apakah ada yang stres, sedih. Makanya Rasulullah ketika ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Umar, pagi-pagi itu dia stres ya karena dia mimpi buruk ya. Kan Abdullah bin Umar itu mimpi dibawa keliling neraka ya. Dan itu mimpi yang menyeramkan dan itu membuat dia tidak bahagia setelah bangun ya karena bayang neraka dengan siksaannya itu. Nah, itulah dia cerita kepada salah satu saudaranya yaitu eh kalau tidak salah Hafsah ya. Hafsah ini istri Rasulullah. Nah, ketika cerita sama Hafsah, Hafsah cerita kepada Rasul. Nah, lihat cara Rasul. Ketika dengar ciri mimpi buruk yang membuat Abdullah bin Umar itu nggak nafsu makan, nggak bahagia, Rasul mengatakan gini, ni'mar rajul Abdullah laukana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau wahai Abdullah, sekiranya engkau rajin sholat malam. Jadi sebaik-baiknya laki-laki engkau, sekiranya engkau rajin sholat malam. Masya Allah. Inilah salah satu yang menjadikan para sahabat begitu luar biasa kalau bersama Rasul yang tadinya bete menjadi bahagia, yang tadinya sedih menjadi bahagia. Karena memang Rasulullah itu tugasnya wa ma arsalnaka illa mubasysyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira baru peringatan. Jadi kabar gembira dulu ditamakan. Jadi mulailah pagi dan kegembiraan karena itu membangun mood booster. Kalau sudah barulah kita bikin planning. Duduk bersama, makan bareng, disitulah kita men-setting hari ini apa tugasnya, adakah yang bisa mandiri, adakah yang perlu dibantu, bagaimana kita membangun tim dan itu sangat mungkin dilakukan. Tapi waktu yang membatasi sudah 11.16 saya diingatkan ya oleh staf untuk mungkin menyudahi karena ada mungkin diskusi dan tanya jawab yang bisa sampaikan. Saya serahkan kembali pada Ustadz Suryadi atau Ustadz Ade Solin mungkin selaku Pak MC untuk bisa mengarahkan apa mungkin ada diskusi dan tanya jawab. Aku luka lahza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suaranya. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan Ustadz Ajo Bendri. Mudah-mudahan pemaparan tadi bisa menambah kualitas keimanan dan kualitas ilmu kita. Para ayah bunda, Ustadz Adi Solihin, mohon izin kita mungkin buka sesi tanya jawab. Yang pertama kita buka untuk kalau bisa ada perwakilannya, ada SDTQ dan SMPTQ. Ayah bunda, kami persilahkan cukup dengan 2 pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Silakan yang pertama dari mana? Saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari SDTQ. Ya, silakan Bunda sebutkan namanya. Saya dari SDTQ, ibunya Ataya kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya refleksi sedikit ya, di awal-awal kan memang di awal pandemi itu merubah sebuah kebiasaan sebenarnya ya. Kebiasaan ketika di rumah tuh tempatnya istirahat gitu. Sebenarnya itu kan kalau sekolah tuh pas keluar rumah gitu. Nah, merubah kebiasaan itu ternyata memang butuh proses ya. Butuh proses, tapi alhamdulillah sih tapi malah kebalikannya, justru bukan anak-anak nggak nyaman di rumah, malah saking terlalu nyaman mereka ngerjain tugas bentar. Jadi perlu ada kadang orang tuanya ada tinggi sedikit gitu. Tapi yang awalnya sih saya tanya, kamu sekolahnya gimana sejauh ini, lebih enak di rumah apa di sekolah? Sama aja gitu. Terus enakan diajar ibu apa sama bu guru di sekolah? Sama ibu katanya gitu. Terus kalau kemudian saya udah lagi capek, agak nada tinggi sedikit, kadang memang suami turun tangan gitu, Bu, gitu. Sangat nyaman belajar sama saya, kemudian juga cenderung nggak kepengen, nggak ada niat minta jalan ke sini, bosen di rumah, enggak sih, alhamdulillah gitu. Nah, yang ingin saya kan nanti bagaimana kemudian merubah peran orang tua secara cepat. Kalau ini kan memang menjadi orang tua tangguh di masa pandemi ya, dan memang kita nggak tahu sampai kapan, dan semua berharap sih pandeminya segera berakhir. Kalau kemudian nanti anak-anak sudah mulai belajar lagi di sekolah seperti biasa, kan berubah lagi nih Ustadz, menjadi orang tua tangguh setelah pandemi. Nah, itu apa yang mesti kita persiapkan juga, karena kan perubahan yang begitu cepat gitu, karena biasanya belajar di rumah santai gitu, nggak terlalu yang pagi-pagi diburu-buru ini, walaupun tetap masuk seperti biasa, cuman kan masih lebih nggak yang mesti mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan pandeminya segera berakhir. Jadi bagaimana gitu menjadi orang tua tangguh justru setelah pandemi ini, karena kan merubah kebiasaan lagi ke awal gitu. Baik. Ya mungkin itu aja. Oh ya, satu lagi. Kemudian saya pernah dengar yang terbaik justru menyiapkan anak untuk gagal, justru bukan menyiapkan anak untuk sukses. Karena untuk menyiapkan anak sukses lebih mudah dibandingkan menyiapkan anak untuk gagal, dalam artian menghadapi kegagalan. Itu penjelasannya benar ya atau gimana gitu. Mungkin itu aja. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Mau langsung dijawab Pak, buka sesi. Baik. Langsung aja silakan. Langsung aja. Baik, Ibu Jazakillahun katsir wa barakallahu fik. Saya justru mengapresiasi luar biasa Ibu yang bisa melewati masa-masa pandemi ini, bahkan jadi inspirasi harusnya buat para ya orang tua, betapa Ibu mampu membangun rasa nyaman, dan itu esensinya. Kalau ditanyakan setelah pandemi ini bagaimana, justru salah satu pepatah Arab ya, kalau diterjemahkan, orang sudah terbiasa berada di situasi sulit, maka sejatinya dia akan lebih mudah menghadapi situasi lebih mudah. Artinya dia sudah terbiasa gitu. Justru masa ini melatih otot-otot kekuatan kita.
Ya ibarat kata orang sudah bertarung di lautan yang penuh ombak, maka ketika berada di fase tenang, ombak tenang mah dia nyantai baik gitu. Tinggal kita menjaga apa sih yang menjadi prioritas gitu. Jadi situasi ini sebenarnya menguatkan otot-otot kesabaran kita, otot-otot ketangguhan kita. Nanti di masa setelah masa pandemi ini, kita hanya mengingatkan pola yang terkait dengan hal yang terkait dengan tanggung jawab anak aja, karena diserahkan ke orang tua, ke orang lain lagi gitu. Walaupun idealnya ini menjadi sebuah alternatif. Saya tidak mengatakan bahwa setelah ini fungsi sekolah seolah-olah harus hilang, tidak. Kalau ibu merasa sanggup untuk menjadi guru di rumah, apa salahnya anak homeschooling aja, lebih baik. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Sekolah dalam hal ini tidak menjadi sebuah hal yang wajib kita lalui sebagai proses pendidikan anak. Kalau kita merasa ternyata jadi guru di rumah menyenangkan, apa salahnya ibu terusin aja. Karena pahala ibu lebih besar dan malah ibu lebih mudah membuat kurikulumnya. Ibu lebih mudah untuk menentukan. Ya. Ini juga yang mendasari saya setelah pandemi ini saya memutuskan sama istri saya, ini anak gimana? Saya nggak usah lah. Ngaji sama kita aja gitu. Belajar kita lagi gitu ya. Karena kita sudah melewati ini, kita milih di luar. Ya, ini paling penting fungsi pos utama seorang ibu kalau tidak jadi madrasah, jadilah al-wadud atau al-maskah, mama. Itu sudah benar posnya. Jadi ibu kalau merubah kebiasaan merasa lebih tenang lagi. Aduh, nggak usah ngajar lagi. Berarti yang penting bikin anak. Ibu bisa berkreasi. Gimana yang buat anak nyaman ya? Bagaimana buat keluarga nyaman? Apakah di rumah bikin ibu masak rutin yang anak suka dan macam-macamnya. Itu silakan. Yang kedua, kalau terakhir anak harus belajar. Saya nggak tahu anak dituntut untuk belajar gagal itu maksudnya alam, tapi memang anak harus persiapkan semua situasi. Dia bersabar, diberikan kesenangan, dia bersyukur. Yang harus kita pahami bahwa anak jangan merasa harus nenen, enggak ya nak, maaf ya nak. Dan itu sebenarnya terapi buat dia. Kenapa? Karena anak yang disapih di masa kecilnya dengan benar, maka dia belajar bahwa dia bisa membedakan mana needs, mana wants. Allah menyapih wants-mu, ya, karena air susu ini bukan lagi needs, tapi wants. Makanya sudah bukan lagi kebutuhan, nah ini keinginanmu disapih. Jadi dia udah terbiasa tuh dari kecil dia marah ditolak sama ibunya untuk keinginan, maka dia nggak bete karena masa kecil ternyata tidak sesuai dengan harapan keinginan dia. Ya, dia ngelamar akhwat ditolak, aku nggak siap jadi istri kamu. Udah biasa kata dia, dulu sebelum kamu nolak aku, sudah pernah aku ditolak sama ibuku, udah biasa aku ditolak gitu. Jadi nggak bete dia, karena ada ikhwan-ikhwan ya orang ikhwan-ikhwan penggalau gitu ya. Ngakunya mengikuti sunnah Rasulullah tuh sebelum tidur yang disebut umati. Ya, kalau kita ukhti, nah gitu. Ini banyak nih ikhwan-ikhwan yang mungkin itu jadi salah satunya ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon izin membacakan ini saat pertanyaan Baik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana langkah-langkah konkret ayah dan bunda untuk memulai program membayar hutang pengasuhan pada anak-anak baik usia SD, SMP dan SMA. Dan terakhir Ustaz ini karena di rumah anak-anak jadi banyak main game dan nonton YouTube, walaupun kita sudah coba filter YouTube-nya dengan nonton yang edukatif. Kalau sekolah, anak-anak pulang sekolah sudah capek sehingga tidak ada waktu internet, paling hanya weekend. Tafadhol Ustaz. Ya. Kalau tanya langkah
konkret materinya 5 jam, Bu. Jadi ikut sharing kelasnya aja bersama saya, ya Irwan. Tema kami mendidik anak laki-laki. Kemarin kami baru bahas sharing kelasnya via daring itu tentang membayar hutang dan membasuh luka pengasuhan. Jadi bedakan dulu apakah hutang atau luka. Kita menganggap hutang, jangan luka. Ada luka pengasuhan, ada hutang pengasuhan, itu beda sendiri. Nah itu pembahasannya lumayan panjang, jadi saya pikir waktu yang terbatas tidak mungkin. Langkah-langkah konkretnya terjelas ada, seperti kita membayar hutang dalam pengertian di dunia kita punya hutang duit, maka tentu ada langkah-langkahnya. Begitu juga intinya apa yang tidak dipenuhi di masa kecil kita penuhi di masa dewasa, itu hutang. Kalau luka, apa yang membuat dia terluka kita basuh supaya menjadi sembuh. Kurang lebih prinsip seperti itu. Kalau hutang terkait dengan tahapan perkembangan, misalnya anak-anak kita kok nggak berani ya, mungkin selama ini nggak pernah oleh bapaknya diajak untuk menunjukkan keberanian masa kecilnya. Maka di masa dewasanya kita bantu. Kalau luka terkait dengan perasaan, jiwa yang tergores, ya perasaan tidak nyaman kepada orang tua. Nah itu bedanya. Nah langkah-langkah konkretnya banyak, panjang, dan membutuhkan kajian khusus. Silakan mungkin jika berminat ikut sharing kelas setiap bulan kami bahas sharing kelas tentang membasuh luka pengasuhan dan membayar hutang pengasuhan. Ya. Tapi untuk pekan besok tentang mendidik anak laki-laki dan itu terbatas. Yang kedua tentang bagaimana anak-anak di rumah banyak main game dan nonton itu. Betul, kita harus memahami bahwa anak-anak di masa pandemi ini pastinya akan menagih sesuatu yang kita sendiri akan kecewa ya. Kenapa anak main game dan itu? Pertama harus kita sikapi beberapa. Satu, kenapa anak main game dan YouTube? Karena ada satu kebutuhan anak yang mungkin belum terpenuhi dan itu menjadi kebutuhan dasar. Namanya hiburan. Hiburan bagi anak itu ibarat makanan. Kalau nggak kita kenyangkan atau dicarikan alternatif yang lain, mereka akan cari sendiri di luar. Makanya kalau kita ingin membuat anak-anak itu supaya nggak main game, berikan alternatif hiburan. Bisa kita berikan sepeda, kita berikan yang lain, supaya dia punya pilihan lain yang sesuai dengan kebutuhan dia. Atau jadikanlah diri kita sebagai pusat hiburan. Di dalam buku saya, Fatherman yang Bapak Ibu mungkin sudah baca, ada salah satu peran ayah, entertainment. Kalau ayah berikan kebutuhan hiburan, bermain kepada anak, ngajak main sepeda, lompat-lompat, maka dia akan memiliki alternatif hiburan yang buat dia tidak candu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian besar anak yang main game dan sebagainya, yaitu ketika anak-anak itu dalam hal ini dia tidak punya daily rundown atau agenda harian. Anak-anak yang ketika ditanya, agenda kamu besok apa nak? Tahu, libur. Maka kemungkinannya cuma 5. 1 main gadget, 2 tidur lagi, 3 nonton TV, 4 makannya banyak, 5 ngisengin orang. Sebagian besar anak-anak ngeprank itu karena nggak punya daily rundown. Itulah mengapa Allah mengatakan dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan besok mau ngapain. Ini pertanyaan yang harus kita sajikan ke anak. Kalau dia nggak punya itu, bikin agendanya. Ya, kalau nggak bahaya itu anak-anak punya agenda, kemungkinan dia ikut agenda temannya. Ya, yang berikutnya yang ketiga baru tentang pengaturan tentang gadget. Pengaturan tentang gadget ini pun nanti berlaku. Ada namanya hak milik, ada hak pakai. Orang tua ketika ngasih gadget itu statusnya apa? Kalau ngasih gadget dengan status nih mama belikan buat kamu dan dia merasa memiliki, maka itu yang membuat kita tidak bisa mengontrolnya. Dia bebas untuk pakai ininya, itu namanya hak milik. Dan hak milik di dalam Islam itu ada waktunya, namanya rusda. Surat An-Nisa ayat 6. Wa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika mereka sudah berusia rusda, serahkanlah harta ini kepada mereka. Gadget itu dikiaskan dengan harta, serahkan kalau sudah berusia rusda. Anak kita masih SD, belum rusda, bahkan belum balik, dikasih gadget, kolaps. Ibarat kata dia belum bisa megang senjata, ya dia belum terlatih megang basoka, sementara dia masih TK, bunuh orang, bunuh diri sendiri. Berarti apa? Rusda. Nah, salah satunya jangan serahkan. Berarti kalau dia belum rusda apa Ustadz? Salah satunya yaitu dengan memberikan hak pakai. Hak pakai itu bersyarat. Bunda beli
buat kamu ya, ini pakainya untuk belajar, ini pakai jam ini, kalau jam di luar jam ini nggak diizinkan. Jadi kita berikan aturan ya jam kapan makainya. Kelemahan ortu adalah nggak kita membelikan tanpa memberikan statusnya ini apa nih, hak milik hak pakai. Saya misalnya kalau misalnya ya, saya disuruh Ustadz silakan pakai rumah ini Ustadz. Ya Ustadz pakai aja selama 2 tahun 3 tahun. Maka saya sadar nih rumah saya nih milik orang, saya cuma pakai, maka nggak boleh saya renov. Enak aja renov orang ini. Nah ada anak yang merasa itu gadget miliknya, download sembarangan. Itu karena dia karena dia merasa ini milik dia. Ya itu yang membuat akhirnya dia tidak bisa dikontrol. Jadi jelaskan nih hak pakai. Kalau hak pakai aturan ada di kita. Wallahu a'lam bishawab.